warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatma Nini Analiasia dari program studi akuntansi S1. Di sini saya akan mempresentasikan tema tentang beriman kepada hari akhir. Iman kepada hari akhir. Kepastian datangnya hari kiamat terdapat dalam Quran surat Al-A'raf ayat 197 yang artinya, mereka menanyakan kepadamu Muhammad tentang kiamat, kapan terjadi? Katakanlah, sesungguhnya pengetahuan tentang kiamat itu ada pada Tuhanku. Tidak ada seorang pun yang dapat menjelaskan waktu terjadinya selain Dia. Kiamat itu sangat berat huru-haranya bagi makhluk yang di langit dan di bumi. Tidak akan datang kepadamu kecuali secara tiba-tiba. Mereka bertanya kepadamu seakan-akan engkau mengetahuinya. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya pengetahuan tentang hari kiamat ada pada Allah, tapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Pengertian iman kepada hari akhir. Pengertian iman menurut bahasa Arab artinya adalah percaya, sedangkan menurut istilah pengertian iman adalah membenarkan dengan hati, diucapkan dengan lisan, dan diamalkan dengan tindakan, yaitu perbuatan. Iman kepada hari akhir artinya mempercayai bahwa hari kiamat suatu hari akan datang, di mana seluruh alam semesta hancur dan kehidupan yang kekal di akhirat akan menanti. Orang yang beriman kepada hari akhir meyakini adanya kehidupan yang kekal abadi setelah hancurnya alam semesta ini, dan manusia akan mendapat balasan yang seadil-adilnya tentang amal yang telah dilakukannya sewaktu di dunia. Tentang kapan terjadinya hari kiamat, tidak ada yang dapat mengetahuinya, termasuk Nabi dan Rasul, kecuali hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pembagian kiamat. Kiamat dibagi menjadi dua, yaitu kiamat sugro dan kiamat kubro. Kiamat sugro atau kiamat kecil adalah suatu peristiwa yang menggambarkan sebagian kecil kejadian yang akan terjadi pada hari akhir nanti. Contohnya yaitu kematian, gempa bumi, banjir, angin kencang, badai, gunung meletus, kekeringan, tsunami, dan lain-lain. Kiamat kubro atau kiamat besar adalah suatu peristiwa pada akhir yang akan menghancurkan alam semesta beserta isinya. Firman Allah terdapat dalam Quran surat At-Taha ayat 15 yang artinya, sungguh hari kiamat itu akan datang. Aku merahasiakan waktunya agar setiap orang dibalas sesuai dengan apa yang telah diusahakan. Tanda-tanda hari akhir. Tanda-tanda kiamat kecil. Yang pertama, dicabutnya nikmat waktu, maka waktu berputar serasa lebih cepat. Yang kedua, banyaknya kaum wanita dan sedikitnya kaum pria. Yang ketiga, terjadinya pembunuhan massal. Yang keempat, kehancuran nilai moral. Yang kelima, perzinaan dilakukan secara terbuka dan bebas. Yang keenam, menyebarnya riba dan harta haram. Yang ketujuh, orang-orang berlomba membangun gedung-gedung pencakar langit. Yang kedelapan, kemusyrikan merajalela di kalangan umat Islam dan mempercayai ramalan rasi bintang. Tanda-tanda kiamat besar. Yang pertama yaitu munculnya dukhan atau asap yang mencukupi bumi selama 40 hari. Yang kedua, munculnya Dajjal. Yang ketiga, turunnya Nabi Isa. Yang keempat, keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Yang kelima, munculnya Dabbatul Ard, yaitu monster melata di perut bumi. Yang keenam, terbitnya matahari dari sebelah barat. Yang ketujuh, 3 gerhana terjadi di timur, barat, dan jazirah Arab. Keluarnya api dari kota Yaman, menghalau manusia ke tempat pengiriman. Gambaran datangnya hari kiamat. Yang pertama yaitu datangnya hari kiamat ditandai dengan tiupan sangkakala yang terdapat dalam Quran surat An-Naml ayat 87. Yang kedua, bumi diguncangkan sekuat-kuatnya hingga mengeluarkan isi yang dikandungnya. Terdapat dalam Quran surat Al-Zalzalah ayat 1-5. Yang ketiga yaitu gunung-gunung kemudian pecah berterbangan menjadi pasir. Terdapat dalam Quran surat Al-Haqqah ayat 14. Yang keempat, matahari digulung, bintang-bintang berjatuhan dan laut meluap. Terdapat dalam Quran surat Al-Infitor ayat 1-3. Yang kelima yaitu manusia tidak dapat menolong manusia lainnya, bahkan seseorang ayah terhadap anaknya sendiri. Quran surat Luqman ayat 33. Periode-periode yang terjadi pada hari akhir. Yang pertama yaitu Yaumul Ba'ats. Yaumul Ba'ats artinya itu sesudah hancur dan musnahnya alam semesta termasuk manusia, terjadilah hari kebangkitan. Hari kebangkitan adalah proses dibangkitkannya seluruh makhluk dari alam kubur. Yang kedua yaitu Yaumul Hasyar atau alam mahsyar. Yaumul Hasyar yaitu hari berkumpulnya manusia setelah dibangkitkan dari kuburnya masing-masing. Kemudian semua manusia digiring ke tempat yang luas yaitu padang mahsyar. Yang ketiga, buku catatan.
Setiap manusia di alam mahsyar mempunyai buku catatan atau kitab perjalanan hidup yang sudah dicatat malaikat rakib dan atid. Kitab catatan ini berisi semua perbuatan dan perkataan manusia sewaktu hidup di dunia. Yang keempat, Yaumul Hisab dan Mizan. Yaumul Hisab adalah hari ketika Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan semua amalan di akhirat untuk dihisab. Segala dosa besar dan kecil dihitung dengan seksama dan teliti. Yaumul Mizan. Mizan adalah timbangan yang adil, berisi kebajikan dan kejahatan yang telah diperbuat setiap manusia. Setiap orang ditimbang amalnya dengan seadil-adilnya. Yang kelima yaitu As-Sirat. As-Sirat adalah jembatan yang membentang di atas neraka menuju surga. Mudah atau sulitnya melewati As-Sirat itu tergantung pada amal setiap manusia. Yang keenam, Yaumul Jaza. Yaumul Jaza yaitu suatu hari ketika semua manusia akan menerima balasan Allah Subhanahu wa taala. Balasan yang diterima seseorang sesuai dengan amalnya selama ia hidup di dunia. Yang ke-7, surga, balasan bagi perbuatan baik. Bagi orang mukmin yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala pasti akan menerima balasan yang setara, yaitu berupa surga. Surga disediakan Allah Subhanahu wa taala sebagai karunia kepada hambanya. Neraka, balasan bagi perbuatan buruk. Orang yang selama hidup di dunia lebih banyak mengerjakan perbuatan jahat, maksiat, tercela, dan kafir terhadap Allah Subhanahu wa taala, kufur kepada ajaran dan nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka akan menerima balasan yang jahat pula, sebagian kegetiran dan kerasnya siksaan neraka. Hikmah beriman kepada hari akhir. Yang pertama yaitu menjadikan manusia bersikap hati-hati dalam hidup di dunia, sehingga akan selalu taat kepada petunjuk agama dan membatasi diri terhadap kesenangan hidup di dunia. Yang kedua, berusaha menjadi manusia yang baik selama hidup di dunia, yakni berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala, orang tua, dan berbuat baik terhadap sesama manusia. Yang ketiga, menyadarkan manusia akan adanya hari akhir sebagai kehidupan yang hakiki bagi manusia. Yang keempat, menyadarkan manusia bahwa kehidupan di akhir akhirat adalah tujuan setiap manusia yang hidup di dunia. Yang kelima, mendorong manusia untuk memperbanyak amal soleh dan meninggalkan segala larangan-larangannya. Kesimpulan dari presentasi hari ini yaitu, beriman kepada hari akhir akan menumbuhkan rasa tanggung jawab, yaitu merasa bahwa hidup di dunia hanya bersifat sementara saja. Cepat atau lambat, semua manusia pasti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semua perbuatan mereka selama hidup di dunia akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sehingga hidup yang dijalani akan ditempuh dengan penuh kehati-hatian, sikap dan perilaku yang sesuai dengan petunjuk agama. Mengimani hari akhir membuat manusia sadar bahwasanya manusia itu lemah dan kerdil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kesadaran ini diharapkan dapat menghilangkan sikap takabur, sombong, egois, dengki, dan penyakit hati lainnya. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.